Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyatno, SPD SD, Unit Kerja SDN 4 Keteringan, Kecamatan Ciken, Kabupaten Blora. Saat ini dalam PGP Angkatan 10 Kabupaten Blora menyajikan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi budaya positif. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fasilitator kelas 10.035 Bapak Dwi Yulianto, BBGB Jawa Tengah, dan pengajar praktik Anita Ika Yuliana, BBGB Jawa Tengah. Peran dalam menciptakan budaya positif. 1. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan berbagai konsep tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah guru mampu membentuk budaya positif bagi siswa. Hal ini ditunjukkan dengan murid memiliki disiplin diri dengan berperilaku sesuai nilai kebajikan universal. 2. Nilai-nilai yang ditunjukkan karena murid termotivasi secara intrinsik, motivasi di dalam diri, dengan posisi kontrol sebagai manajer, posisi kontrol yang paling baik, di mana murid menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi dan menjadikannya sebagai keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini terjadi dan telah dicari solusi terbaiknya dengan segitiga restitusi yang diterapkan oleh guru, di mana murid memperbaiki kesalahannya sehingga memiliki karakter lebih kuat. 3. Kesesuaian ini sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana siswa belajar mendayagunakan segala potensinya sesuai dengan kodratnya. Gagasan filosofis Ki Hajar Dewantoro adalah memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga menjadi manusia utuh yang merdeka dan bahagia. Pencapaian ini didukung oleh nilai dan peran yang dimiliki oleh pendidik, di mana pendidik di dalam menyelenggarakan pendidikan melaksanakan dengan nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. 4. Dengan peran guru dalam membantu manusia untuk menemukan siapa dirinya, kemana manusia akan pergi, dan apa yang harus manusia lakukan di dunia, maka visi akan tercapai dengan salah satunya adalah mewujudkan generasi pembelajar yang cerdas, berkarakter, inovatif, serta kompetitif melalui Merdeka Belajar. Refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 Budaya Positif. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawab. Pemahaman saya tentang konsep di modul 1.4 budaya positif adalah sebagai berikut. A. Disiplin positif adalah penumbuhan disiplin yang didorong dengan diri anak tanpa hukuman dan hadiah. B. Teori kontrol dalam hal ini adalah setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, sehingga motivasi intrinsiknya semakin baik. C. Teori motivasi. Teori motivasi yang paling bagus adalah motivasi di mana murid
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari internal murid, yaitu dari diri murid sendiri. D. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan dan hukuman merupakan perilaku yang tidak menghasilkan perilaku mandiri. Dengan hukuman, siswa akan tergantung dengan penghargaan tersebut. Apabila penghargaan sudah tidak ada, maka motivasi siswa akan melemah. E. Posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang paling baik adalah manajer, karena dengan posisi ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung siswa agar bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. F. Kebutuhan dasar manusia. Bila murid tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Maka, sebagai pendidik, kita berusaha memenuhi kebutuhan siswa dengan cara positif. G. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. H. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal-hal menarik di luar dugaan. A. Motivasi murid dalam belajar seharusnya memang harus berasal dari motivasi intrinsik. B. Hukuman dan penghargaan banyak diterapkan di sekolah. Ternyata motivasi ini kurang bisa memberikan dampak positif. C. Kebutuhan dasar siswa harus diikuti dengan posisi kontrol agar siswa mampu mencapai potensi maksimal. D. Segitiga restitusi adalah cara terbaik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawab. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru. Karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkung kelas maupun sekolah Anda? Jawab. Pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika saya menerapkan model budaya positif, murid menjadi merasa aneh dengan perubahan saya. Membuat keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi ketika menyelesaikan permasalahan, menjadikan siswa senang, dan akhirnya murid lebih merasa terbantu. Murid menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa adanya paksaan. 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawab. Perasaan saya nyaman karena bisa bertindak lebih baik dan mengedepankan kebutuhan murid.
Dengan pencapaian kebutuhan siswa secara positif, setidaknya murid akan mencapai kemerdekaan belajar sejalan dengan nilai-nilai kedisiplinan yang sudah kita yakini bersama. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawab. Hal yang sudah baik adalah saya mampu mendorong murid memiliki kedisiplinan positif, menjadikan nilai-nilai kebajikan universal sebagai nilai pedoman yang diyakini dalam bertingkah laku. Memotivasi siswa melalui penumbuhan motivasi internal, melakukan posisi kontrol sebagai manajer, dan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Yang perlu diperbaiki tentunya ada, yaitu bagaimana saya bisa selalu konsisten menerapkan budaya positif ini kepada murid dalam lingkup kelas ataupun sekolah. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawab. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai ketika berinteraksi dengan murid adalah posisi kontrol, penghukum, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa bahwa posisi kontrol inilah yang paling baik ketika harus berinteraksi dengan murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang sedang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya sekarang rasanya saya lebih bisa mengerti murid dan bagaimana saya menghormati dan menghargai mereka, membantu menyelesaikan masalah mereka agar mereka mampu belajar dengan baik dengan budaya positif. Perbedaan posisi kontrol sebelum dan sesudah saya belajar modul ini adalah setelah saya pelajari, ternyata posisi kontrol yang paling baik adalah manajer. Karena dengan posisi ini menjadikan siswa mampu mengetahui kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain sehingga ia mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini berbeda dengan saya sebelum belajar modul di mana saat itu murid belum bisa saya jembatani untuk bisa mandiri dan tanggung jawab, di mana motivasi mereka berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi saya tidak menyadari bahwa apa yang saya lakukan adalah penerapan segitiga restitusi. Yang saya praktikkan adalah menstabilkan identitas. Ini terjadi saat ada permasalahan antara murid yang melakukan kesalahan dan saya berikan kalimat, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif bagi di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawab. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, menurut saya ada hal lain untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif, yaitu teknik paling optimal dalam melakukan pendekatan dengan murid agar selalu menunjukkan dan mempraktikkan budaya positif. Tujuannya adalah agar konsistensi budaya positif ini selalu ada di benak mereka dan selalu menjadi nilai yang tidak boleh diabaikan. Terima kasih dan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tugas koneksi antar materi modul 1.4 1.4.A.8 Suyatno, SBD SDN 4 Keteringan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kelas
10.035 A BBGP Jawa Tengah, JGB Angkatan